Menyatakan terdakwa 1 India Resken, terdakwa 2 Biotono, dan terdakwa 3 Antonius Aditya Madini tersebut di atas telah terbukti salah satu yang kita bersalah melakukan tindak pidana serta meninggalkan orang lain sebagai menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 India Resken dan terdakwa 2 Biotono masing-masing dengan pidana penjara selama 13 tahun. Dan terdakwa 3 Antonius Aditya Madini dengan pidana penjara selama 10 tahun. 5. Membebaskan terdakwa 1 India Resken, terdakwa 2 Biotono untuk membayar restitusi masing-masing senilai Rp1.200.000.000 apabila dalam jangka waktu 3 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak dibayar oleh terpidana, maka kekayaan atau pendapatan terpidana disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi restitusi yang tidak dibayar. Jika minta dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terpidana tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka restitusi yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama masing-masing 2 tahun. Dan kepada terdakwa 3 Antonius Aditya Madini sejumlah Rp750 juta yang harus dibayarkan kepada ahli waris korban Muhammad Ilham Pradipta melalui lembaga penyedia saksi dan korban dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tidak dibayar oleh terdakwa, maka kekayaan ataupun pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi restitusi yang tidak dibayar. Dan jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka pidana tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan. 6. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dari pihak keluarga korban, pertama mengapresiasi majelis hakim yang bersedia menyidangkan perkara dalam jangka waktu yang cukup lama dengan semua saksi dan segala dinamika yang ada. Tapi yang jelas dari setelah mendengar putusan yang ada, khususnya terhadap Ken, kemudian Biotono dan Antonius, yang ternyata tidak maksimal. Setelah ada kemungkinan bahwa kami akan mendesak Kejaksaan Tinggi untuk mengajukan banding. Kami menginginkan apapun ceritanya, keluarga sudah kehilangan, anak kehilangan bapak, bukan soal materinya, tetapi kehilangan bapak, kehilangan sosok yang sangat dicintai oleh anak-anak. Dan itu akan menimbulkan trauma, sehingga
kami akan mendesak Kejaksaan Tinggi untuk mengajukan banding untuk mendapatkan putusan yang maksimal, baik dari sisi pidana penjara maupun restitusinya. Kalau 458 memang di KUHP baru, 458 pembunuhan biasa itu memang 15 tahun maksimal. Nah, kami melihat bahwa ini bukan 458, bukan pembunuhan biasa, ini adalah pembunuhan yang direncanakan. Sehingga seharusnya itu dikenakan 459 di KUHP baru, itu ancaman hukumannya adalah 20 tahun.